Ini adalah masyarakat Indonesia purba, yaitu pada tahun 300 sampai pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Pada zaman mengalih Tihikum sudah hidup dalam masyarakat teratur. Peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain ditemukan di Pasemah, Besuki, Gilimanuk, dan Cabenge yang berkembang antara 2000 sebelum Masehi sampai 5000 sebelum Masehi. Hasil budaya mengalih Tihikum yang terpenting adalah alat serpih, menhir, dolmen, sarkop hangus, kubur batu, punden, berundak-undak, dan arca. Candi Borobudur 1824. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan terbentuk stupa raksasa dan mencerminkan alam semesta. Dalam pembangunan candi, hampir 200.000 kaki kubik batu dipergunakan. Sejumlah 504 arca Buddha dan 1564 stupa besar dan kecil melengkapi monumen Buddha yang megah ini. Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13 terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India. Berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh dan pendeta-pendeta Buddha dari Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama mempelajari agama Buddha. Bandar Sriwijaya akhirnya berkembang menjadi pusat niaga dan budaya. Bendungan Waringin Sapta abad ke-11. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali berantas dibendung dekat Kelagan untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Rakyat setempat ditunjuk untuk memelihara bendungan dan sebagai imbalan daerah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Akibatnya pelayaran Kali Berantas bertambah ramai dan pelabuhan Hujang Galuh menjadi pusat perdagangan antar pulau. Candi Jawi berpaduan Sivaisme Buddhisme, yaitu pada tahun 1292. Perpaduan Sivaisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang di sebelah barat daya Pandakan. Candi ini dibangun pada masa Raja Kartanegara, raja terakhir Singasari. Puncaknya berbentuk Ratna Sutpa. Pada bagian atas terdapat arca Buddha Aksobya dan di bagian bawah arca Siva Mahadewa. Sumpah Palapa pada tahun 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang Sadeng, yaitu pada tahun 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit, dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Armada Perang Majapahit itu pada abad ke-14. Sepeninggal Gajah Mada, timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintah yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan memperkuat armada perang untuk menjaga keutuhan Nusantara dan mengatasi usaha pengacuan antara lain oleh armada Cina.
utusan Cina ke Majapahit pada tahun 1404. Sejak Majapahit mengalami zaman kemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramwardhana. Peranan pesantren dalam menyatukan bangsa abad ke-14. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Kegiatan pesantren-pesantren beserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Pertempuran pembentukan Jayakarta, yaitu pada 22 Juni 1527, untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono Demak mengirim Fathahillah dengan pasukannya, dan pada tahun 1527 Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa sesuai perjanjian tahun 1522 dengan Raja Pajajaran. Dalam pertempuran tanggal 22 Juni 1527 di pelabuhan Sunda Kelapa, Fathahillah berhasil mengalahkan ekspedisi Francisco de Sá yang dikirim Portugis untuk mendirikan benteng. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, berarti kota kemenangan. Armada dagang Bugis, yaitu pada abad ke-15. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Gambaran tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi terlihat dengan jelas pada tulisan tentang hukum laut, Amanah Gappa, dan peta laut Bugis. Perang Makassar. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang menjalankan monopoli perdagangan, sehingga akhirnya timbul peperangan. Pada tanggal 8-9 Agustus 1668, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumbaupu dari serbuan Belanda. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto. Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda dengan perangkap berkedok perundingan. Akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi
dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pattimura. Pada tanggal 15 Mei 1817, Pattimura bersama rakyat menyerbu benteng Dürrstedt di Saparua dan berhasil merebutnya. Perang Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai 1837. Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat. Belanda untuk memperkuat kedudukannya kemudian memihak kaum adat. Menyadari kekuasaan Belanda makin luas, akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat. Tuanku Imam Bonjol menghimpun kekuatannya antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan. Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1905 untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain. Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Penyerangan terhadap kapal Belanda Onrus di Lontartur dilakukan oleh Pangeran Suropati, saudara Pangeran Antasari. Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Kohler gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Perlawanan Sisingamangaraja, yaitu pada tahun 1877 sampai 1907. Dengan dalih bahwa Zending sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878. Setelah Sisingamangaraja memberi peringatan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli. Perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau dalam pertempuran di Tanggabatu dekat Balige pada tahun 1884. Sisingamangaraja dapat memukul mundur pasukan Belanda. Tanam paksa, yaitu pada 1830 sampai 1870. Perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di tanah Jawa menanami sebagian besar tanam mereka dengan tanaman yang laku di Eropa, yaitu seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa.
mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka. Pertempuran Jagaraga yaitu pada 1848 sampai 1849. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan tawan karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840, Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkobar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di muka pura-pura dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya seisi pura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Kegiatan gereja Protestan dalam menyatukan bangsa. Gereja Protestan dengan standingnya giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional. Selain bergerak dalam bidang agama, juga giat dalam bidang pendidikan dan sosial hingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Kartini, ibu kita Kartini, yaitu pada tahun 1879 sampai 1904. Gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk merdeka. Cita-cita dari Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Taman Siswa, 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Semangat nasionalisme sangat menjiwai kehidupan Taman Siswa. Pada tahun 1935 berlangsung Kongres Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak menggalang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. Muhammadiyah, yaitu pada 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad ke
29 pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Perhimpunan Indonesia, yaitu pada 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti Kolonialisme di Brussel. Selanjutnya, propaganda Perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pemimpinan. Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pimpinannya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastro Amijojo, dan Nasir Datuk Pamunjak. Tetapi oleh pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra, yaitu pada 1898 sampai 1926. Gagasannya didengungkan dari gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo, untuk mempertinggi derajat bangsa, mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar, sehingga apa yang telah dilakukan mahasiswa Stovia dalam rapat tanggal 9 Mei 1908 dianggap sebagai lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Di Gul 1927. Pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun 1926 dan 1927 timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, diantaranya 1.300 orang dibuang ke tanah marah di Gul. Dalam perkembangan selanjutnya, di Gul menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Romusha, yaitu pada 1942 sampai 1945.
Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh-puluh ribu Romusha menemui ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sekelas mungkin. Dalam pertempuran rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan tentara peta di Blitar yaitu pada 14 Februari 1945. Pada bulan Oktober 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk tentara pembela tanah air untuk membela tanah Jawa yang mendapat sebutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu-kubu pertahanan bersama para Romusha, menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka. Supriyadi memimpin batalion peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia. Mensahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat juga memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari lahir ABRI 5 Oktober 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing. Dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu serta untuk memperkuat perasaan keamanan umum, disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mendekretkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.
pertempuran Surabaya, yaitu pada 10 November 1945. Pasukan sekutu termasuk tentara dan opsir-opsir Nika mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945, sehingga menimbulkan berbagai insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran. Setelah Brigjen Malabi terbunuh, ultimatum dikeluarkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Rakyat tidak menghiraukannya, dan pada tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Dan oleh rakyat Indonesia, peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah, sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Kegiatannya dalam bidang pendidikan dan sosial secara langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan. Terhadap cita-cita Indonesia merdeka, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Gerilya mempertahankan kemerdekaan, yaitu pada 945 sampai 949. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai musuh, disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara berdiri sendiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Jenderal Sudirman 1948. Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 dan pimpinan pemerintahan ditangkap. Mereka dipindahkan ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jenderal Sudirman yang waktu itu dalam keadaan sakit payah memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Pengakuan kedaulatan, yaitu pada 27 Desember 1949. Perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembali ke meja perundingan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1949. Tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dalam KMB di Den Haag, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ditandai dengan pengibaran sang merah putih.
kembali ke negara kesatuan, yaitu pada 1950. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat. Karena tuntutan rakyat secara spontan, beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS. Dalam perundingan antara RIS dengan negara bagian RI, tercapai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdiri kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia menjadi anggota PBB yaitu pada 28 September 1950. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat di dunia, kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sangat berguna untuk memelihara perdamaian dunia. PBB dan organisasi bawahannya bermanfaat untuk mengatasi sengketa antara negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi. Menyadari hal itu dan meningkat bantuan dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, Indonesia terdorong menjadi anggota PBB. Konferensi Asia Afrika, yaitu pada 18 sampai 24 April 1955. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi dan Sasila Bandung. Asia Afrika menjadi suatu kekuatan yang dapat menjadi penengah antara blok barat dan blok timur. Pemilihan umum pertama 1955. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi. Pada tahun-tahun pertama berdirinya Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia diikuti oleh 48 partai politik. Untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pembebasan Irian Jaya, yaitu pada 1 Mei 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal. Ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963, berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Sujarwo Jondro Negoro di Jayapura. Hari Kesaktian Pancasila, yaitu 1 Oktober 1965. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan, diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, G30S atau PKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat, kemudian merebut kekuasaan negara. Keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto
menggagalkan dan menumpas kudeta G30 SPKI, merupakan kemenangan Pancasila. Pada tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lubang Buaya. Aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat, yaitu pada 1966. Sejak kudeta, berdarah G30S PKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat. Pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1966 sampai 11 Maret 1966 dengan mengajukan Tri Tuntutan Rakyat. Penentuan pendapat rakyat Irian Jaya, yaitu pada 1969. Untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia, diadakan PPRA di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Keputusan Dewan Musyawarah PPRA dengan suara bulat memilih Irian Jaya tetap bagian RI, yang kemudian disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November 1969 dengan 84 suara setuju, 6 menolak, dan 30 suara abstain. Surat Perintah 11 Maret 1966. Krisis yang menggoncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI digagalkan, menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah 11 Maret 1964 dengan memenuhi dua di antara Tri Tuntunan Rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibat G30 SPKI.